Duka driver truk pembawa kayu yang ternyata ilegal hingga meringkuk di balik teralis besi. Miris teramat sangat miris nasib dua orang driver truk pengangkut kayu yang ternyata kayu tidak resmi hingga meringkuk di balik teralis besi tanggal 15 Agustus tahun 2023. Di mana bulan Agustus ini masyarakat Indonesia merayakan hari kemerdekaannya, namun tidak seperti A dan S nama inisial yang merayakan kemerdekaan RI di balik teralis besi yang diakibatkan dari kegiatan kayu ilegal dari Bos D. A alias E yang beralamat KM 48 Desa Tumbang Puan Kecamatan Telaga Antang Kotim. Dengan berdasarkan surat penangkapan untuk A, nomor Sub Kap 20 VIRES 5.6 2023 Ditreskrimsus dan untuk S nomor Sub Kap 21 VRES 5.6 2023 Ditreskrimsus yang berarti kegiatan angkut kayu ilegal sudah diketahui jauh hari oleh para aparat yang terdiri dari 4 aparat yang ditugaskan penangkapan 2 driver tersebut dan dilaksanakan penangkapan pada Kamis malam tanggal 15 Juni tahun 2023. Adapun penangkapan pada wilayah KM 12 Jalan Poros Parenggean, Sangai. Sementara jelas-jelas pada rentetan pemeriksaan selanjutnya diketahui pemilik truk dan kayu, penerima kayu, bahkan pelaku dari penebangan hingga pembuatan kayu balok tersebut yang jadi pertanyaan kenapa tidak semua diproses. Bahkan pada malam penangkapan dijelaskan oleh pemilik kayu dan truk DA alias E menyatakan bahwa pengupayaan pelolosan untuk driver tersebut sudah diupayakan dari biaya 100 juta, 150 juta hingga 200 juta pernyataan kepada istri S melalui telepon namun gagal pada hari Jumat tanggal 16 Juni sekitar jam 14 kembali DA alias E menelpon istri S agar tidak memberitahukan kalau itu mobil dan kayu saya, DA alias E. Dengan juga mengatakan siapa yang akan mengurus keluarga sampean di luar kalau semua masuk jelasnya. Yang sebenarnya dalam pernyataan tersebut jelas-jelas DA alias E menyadari seharusnya dia pun kena. Tapi kenapa selama ini tidak bisa terselesaikan? Di samping itu para supir A dan S mengatakan kepada jurnalis pada Senin tanggal 14 Agustus jam 11.30 di Rutan Palangkaraya. Kalau kayu saat itu akan dibawa ke Sampit dan sudah beberapa kali mengirim kayu ke Sampit alamat tujuan dan penerima sama, yang diduga kegalangan milik HR namun dalam BAP tidak disebutkan nama penerima namun HR mengelak ketika dihubungi oleh awak media melalui telepon. Kembali jelas-jelas di situ sudah tertera siapa-siapa yang bermain. Sedangkan para supir hanya penerima upah saja. Bagaimana dengan pemain intinya ini yang pasti akan kami kawal proses hukum yang berjalan hingga selesai karena pertanggungjawaban DA alias E yang ngambang dan disampaikan oleh istri DA alias E saat ini DA alias E menghilang tidak pernah kembali. Katanya. Bagaimana dengan diduga penerima kayu yaitu HR apakah tetap berlenggang bebas sementara supir si pengais upah sesak nafas mengarungi nasib yang naas? Di mana letak hukum yang adil untuk lapisan masyarakat yang selalu dikambing hitamkan? Ditambah ketika para istri meminta atas hal tanggung jawab yang pernah disampaikan yaitu dana belanja istri DA alias E mengatakan belum ada duit saat ini dan seakan bak bertengkar antara istri A dan istri DA alias E. Meski kami lemah tapi tak menyerah tetap akan mencari keadilan yang seadil-adilnya dan akan selalu mengawal kasus ini sekuat tenaga demi tegaknya hukum di NKRI terutama hukum yang menjerat suami-suami kami dengan tanpa tebang pilih. Identitas bos kayu DA alias E sudah jelas. Identitas diduga pembeli kayu HR yang juga masih ipar DA alias E sudah jelas. Tinggal bagaimana penegak hukum menyelesaikan semua.
Dari pertanyaan ke terpidana sampai jawaban terpidana sudah jelas terhadap jurnalis, tinggal mampu tidaknya aparat melaksanakan penegakan hukum dengan seadil-adilnya, menyingkirkan rasa suka tidak suka, senang tidak senang, tajam atas bawah dan tidak pandang bulu. Semoga amanah apa yang ada di pundak aparat bukan sekedar hiasan dan pembawa wibawa. Bukan untuk menakuti dan atau agar ditakuti, tapi harus sesuai dengan semboyan kami siap melayani dan mengayomi masyarakat serta mengawal proses hukum yang seadil-adilnya. Nunung A.S. Wartawan Investigasi.